Jadi kita memandang itu bukan menurut pandangan kita, menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang-orang kalau dilepaskan Allah rezekinya justru dia menjadi lalai kepada Allah. Ini kalau model-model kau ini kata Allah, rezeki tak boleh terlalu kulepas. Nanti kalau kulepas, sembahyang subuh lepas, zuhur lepas, asar lepas. Dibuat Allah rezekinya secukupnya supaya apa? Supaya dia terikat ke masjid. Ada orang-orang kalau rezekinya melimpah, dulu waktu rezekinya biasa aja 5 kali ke masjid, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, witir. Begitu dilebihkan Allah rezekinya sedikit, mulai Idul Adha sama Idul Fitri aja. Idul Adha pun mau ngambil kupon kurban. Jadi yang paling indah itu hidup menurut Allah, bukan menurut kita. Kita ini hidup mengikut apa kita atau apa kata Allah? Apa kata Allah. Tapi tetap ada usaha dan ikhtiar. Isi halal bihalal itu isinya tidak banyak. Isinya hanya 3 saja. Yang pertama isinya adalah menyambung tali silaturahim. Mamin muslimaini, ada 2 orang muslim, yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, ghufira lahuma, diampunkan dosa mereka berdua, malam yatafarraqa, sebelum berpisah. Makanya tadi saya dari mulai turun masuk ke ruang belakang, assalamualaikum Pak Haji, assalamualaikum. Ini ketua kita Pak Ustaz, assalamualaikum. Ini sesepuh kita Pak Ustaz, assalamualaikum. Kadang orang ini kalau udah salaman, 2 kali pula kita salaman Pak Ustaz. Rupanya kok 100 kali, kenapa? Bersalaman menggugurkan dosa. Tasaqat dzunubuhuma kama tasaqat awraqus syajar. Gugur dosanya macam gugurnya daun-daun pokok kayu. Banyak-banyak bersalaman, gugur macam daun pokok kayu. Tapi yang gugur itu dosa, hutang tidak. Bagaimana dengan bersalaman dengan orang yang tidak mahram? Ditusukkan paku dari api neraka ke tapak tangan, khairun, lebih baik, min antamussa yada mar'atin la tahillu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tidak mahram. Jangan sentuh tangan perempuan yang tidak mahram. Siapa yang mahram kita, siapa yang tidak Pak Ustaz? Saya mahram ke atas, emak, adik emak, kakak emak, kakak ayah, adik ayah, nenek ke atas. Ke bawah anak perempuan, keponakan perempuan, anak saudara. Ke kanan ke kiri saudara, saudari perempuan, anak saudari perempuan, kakak perempuan, adik perempuan. Bagaimana dengan adik istri? Adik laki-laki punya istri, ipar, tidak mahram. Jadi Ustaz kan punya adik laki-laki, iya, punya istri dia, adik ipar saya. Masa Ustaz seumur umur tak pernah salaman? Tak pernah saya bersalaman sama dia. Sejak menikah sampai anaknya sekarang sudah madrasah aliyah. Jadi yang saya ceramahkan ini, yang saya cakapkan ini saya amalkan. Banyak juga orang ngomong, ipar tidak boleh. Pas saya raya tengok, salaman dia sama iparnya. Pas saya, Ustaz kemarin di masjid kami berapi-api, Ustaz bilang tak boleh. Itu kalau ipar saya boleh. Itu namanya ceramah untuk orang, bukan untuk dia. Kita amalkan. Mudah-mudahan kita istiqomah insyaallah. Kalau Ustaz Somad itu ngomong aja nggak boleh salaman sama perempuan. Kemarin saya tengok dia ada waktu jamaah ngulurkan tangan, disalaminya nenek-nenek. Udah tua, cuma seumur almarhumah mak kita. Datang aja yang ngulurkan tangan. Apa kabar Ustaz Somad? Selalu lah aku tengok Ustaz ceramah diulurkannya. Takkan mungkin saya ceramah ditusukkan tapak tangan. Sakit hati dia. Jadi kalau sudah tua tidak apa-apa. Ustaz Somad itu katanya tak boleh bersama perempuan. Kami tengok kemarin dia salaman, anak kecil belum akil balik dengan perempuan yang tua lanjut usia tak boleh. Adapun perempuan
maka sesungguhnya itu adalah perbuatan yang dilarang. Mudah-mudahan yang lalu-lalu macam mana Pak Ustaz? Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala silap salah dosa kita. Adapun yang akan datang kita jaga dengan baik. Apalagi orang Indonesia mudah sekali, sudah tradisi di beberapa tempat cukup dengan kode-kode aja mau begini. Tapi katanya begini tak boleh Pak Ustaz. Begini itu tuh menyembah berhala Pak Ustaz. Mana pula menyembah berhala? Orang begini zaman dulu menyembah patung, ada patungnya di depan begini kan ya. Kita mana pula rupanya patung ibu itu kan tidak. Kalau saya gini kan ibu, apa kabar bu? Patung rupanya dia kan tidak. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Silaturahim ketika datang bertatap muka, lalu kemudian tahadu berbagi makanan hadiah, tahabu, maka kamu akan berkasih sayang. Begitu saya sampai ke masjid tadi, disiarkanlah air minum, kuihnya, ada yang hijau, ada tak usah saya sebutkan ya, sakit hati jamaah nanti. Banyak kali kuih di belakang. Artinya apa? Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kita bertamu ke rumah orang, disuguhkannya makanan, makanlah. Untuk apa? Menyenangkan hati dia. Karena kalau tak kita makan, tersinggung, sakit hati dia. Begitu juga kita sebagai tamu. Bertamulah saya ke rumah orang Turki di Istanbul. Ustaz Somad, ayo ke tempat kami Pak Ustaz. Kata mahasiswa kita dari Aceh. Sampai saya ke tempat kiai tuan gurunya itu, Masya Allah, duduk saya di sampingnya. Jeruk dikupaskannya, anggur kurma dibelahkannya, dibuangkannya bijinya, disuapkannya pula ke mulut saya. Makan saya, udah mau habis nasi itu, ditambahkannya lagi. Udah 2 kali habis, ditambahkannya. Takut pula saya, mah gawat ini. Begitulah rupanya mereka melayan khidmah kepada tamu yang luar biasa. Makana yu'minu billah wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamu. Ini kadang kita memuliakan tamu ini menengok status tamu. Kalau RT air putih, RW kopi tak bergula. Kalau anggota dewan, kopi susu. Padahal manusia ini sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang paling mulia? Inna akramakum indallah. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Begitu makanan sudah disuguhkan, tak mau dia makan. Kenapa bapak tak makan? Saya puasa Pak Ustaz. Kita sebagai sohibul bait yang punya rumah tak boleh tersinggung. Sakit kali hatiku nengok dia tadi. Kenapa Pak? Waktu dia datang ku kasih minuman, makanan, udah kita susah-susah menyiapkannya, tak dimakannya, tak dihormatinya saya. Kalau ngajinya benar, maka sohibul bait tidak tersinggung. Kenapa? Kata-kata Nabi kalau bertamu ke rumah orang, faman sya'a falyasum. Siapa yang mau melanjutkan puasanya, lanjutkan. Waman sya'a falyuftir. Siapa yang mau makan, silakan makan. Jadi saya kalau bertamu ke rumah orang atau tamu datang ke rumah saya, tak mau dia minum, bagus, tak habis gula saya. Ngapain kita sakit-sakit hati? Tak usah kita sibuk dengan sakit hati. Itu kresek-kresek itu diisi untuk masjid yang pura-pura terlalu fokus ceramah biar itu tak isi. Naik juga ke atas hari-hari. Bapak-bapak ini tak ada bawa duit, itu di atas semua duit. Ibu-ibu yang tak ada bawa duit masukkan semua, cincin, gelang, anting masuk. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu semuanya untuk masjid. Ustaz Abdul Somad tidak pernah ceramah di Batam lalu duitnya dibawa untuk pembangunan pondok pesantren di Pekanbaru, tak pernah. Saya masuk ke Batam ini 2014, sekarang udah 2024, udah 10 tahun saya bolak-balik. Tak pernah kita tabligh akbar di jalan diambil duit orang Batam dibawa ke Pekanbaru untuk pembangunan pesantren. Enggak.
semuanya balik ke Batam. Kenapa? Karena prinsip dakwah kita adalah beras orang Batam, duit orang Batam, baliknya juga ke fakir miskin, yatim, duafa dan Batam. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam hal kebaikan ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau Ustaz Somad datang ke rumah kami, ya, lalu kami suguhkan makanan. Waktu itu Ustaz sedang puasa, Ustaz makanan atau tak makan? Ya tengok dulu lauknya apa. Kalau cuma ayam goreng saya teruskan puasa. Tapi kalau disediakannya sambal belacan, tak usah kita sebutkan ya, menetes belacan dulu. Artinya terserah kita mau membuka atau tidak. Kalau puasanya puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib tak boleh dibatalkan. Puasa qadha. Ibu yang kemarin tinggal puasanya 7 hari belum mengqadha, maka dia bisa mengqadha puasanya di bulan Syawal, otomatis dapat pahala puasa sunat Syawal. Begitu menurut mazhab Syafi'i. Mazhab apa itu Pak Ustaz? Mazhab Syafi'i. Siapa ulamanya? Imam Zakaria Al-Ansari. Siapa yang mengutipnya? Syekh Atiyah Sokhar. Apa nama kitabnya? Al-Fatawa Al-Azhar. Fatwa-fatwa Al-Azhar. Jadi niatnya puasa qadha, puasa sunat Syawal. Bagi yang belum mengqadha, mudah-mudahan. Inilah Pak Ustaz, sebetulnya saya dari kemarin-kemarin mau mengqadha nih Pak Ustaz. Kenapa tak jadi? Masih banyak kue hari raya. Ini udah di ujung-ujung Syawal, kita ada alasan. Puasa qadha di hari Senin, puasa qadha di hari Senin, maka dapatnya 3. Qadhanya lunas, pahala puasa Seninnya dapat, pahala puasa Syawalnya dapat. Insya Allah orang yang mengqadha mati tidak meninggalkan utang. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi syamun, punya utang puasa, shoma'an waliyuhu, ahli warisnya wajib menggantikan puasanya. Jangan sampai meninggalkan utang puasa. Utang puasa tak bisa dibayar dengan umrah, utang puasa tak bisa dibayar dengan sodako, utang puasa tak bisa dibayar dengan istighfar. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi syamun, punya utang puasa, shoma'an waliyuhu, ahli warisnya wajib mengqadhakan, menggantikan puasanya. Ibu-ibu yang ada utang puasa, udah 2 kali Ustaz menyebut ibu utang puasa, ibu utang puasa, karena memang ibu-ibu pasti ada utang puasa 7 hari. Lakinya tak ada disebut, rupanya lakinya punya utang 70 hari. Bayar, jangan sampai menghadap Allah berutang. Bapak ibu sekalian, kalau almarhum ini ada hutang, tolong datang ke ahli waris. Begitu takutnya anak-anak berutang orang tuanya, padahal hubungan silaturahim tidak masuk surga. Hadisnya kualitas paling tinggi, ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Tak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Alhamdulillah masjid kita memfasilitasi untuk bersilaturahim, namanya halal bihalal. Kemarin kita datang ke rumah dia, rupanya dia pulang kampung. Dia datang ke rumah kita, kita tak ada pula di rumah. Datang lagi sekali lagi ke rumah dia, dia silaturahim pula ke keluarganya. Datang lagi dia ke rumah kita, kita silaturahim pula ke kebun binatang. Kalau silaturahim itu datangi keluarga untuk mengenalkan anak-anak. Ini rumah siapa, Mak? Ini rumah siapa ya? Ayah saya sama ayah bapak ini adik beradik. Jadi kalau ayah kita sama ayah dia adik beradik, apa namanya itu? Itu namanya sewali. Kalau sepupu itu emak saya sama emak dia adik beradik, itu namanya sepupu.
Kalau ayah saya sama ayah dia adik-beradik, itu namanya sewali. Kenapa disebut sewali? Karena kalau ayah saya mati, adik saya perempuan, dia bisa menjadi wali. Itu maka disebut dengan sewali. Kenapa? Bisa mewalikan nikah. Itu maka dia. Ini rumah siapa ya? Emak dia punya emak, nenek, sama nenek saya, adik-beradik. Itu namanya dua pupu. Kalau emak adik-beradik, sepupu. Kalau di rumah almarhumah emak saya buatkan Abdul Somad, nama emaknya Hajah Rohana, nama emaknya Siti Aminah, nama ayahnya Syekh Abdurrahman, nama ayahnya Nahoda Alang, nama ayahnya Nahoda Ismail. Yang ini bercabang-bercabang ke sini, yang ini bercabang-bercabang ke sini, yang ini bercabang-cabang ke sini. Di print buat. Jadi setiap anak-anak ini datang, tanya, apa hubungan kau sama dia? Saudara, kata dia. Cemana hubungan saudaranya? Entah. Pokoknya saudara lah. Jadi ditengoknya daftar itu. Siapa nama ayah kau? Si ini, tengok. Ada di sini. Oh, di sini. Siapa nama emak kau? Sini. Ada di sini. Ada. Itu hubungannya. Oh, begitu hubungan kami. Jangan sampai anak-anak kita ini tak tahu dia. Siapa itu? Siapa ya? Pergilah saya ceramah ke PTP. Sampai di PTP itu baik sekali bapak di PTP ini. Padahal umurnya di atas saya. Diciumnya tangan saya. Saya tarik, segan saya. Saya kalau orang tua mencium tangan, segan saya. Sebaya, kecuali anak-anak itu untuk adab. Saya tarik. Heran saya, kok baik kali bapak ini sama saya. Padahal saya tak begitu kenal. Begitu selesai acara, barulah dia bilang, Ustadz Somad, Ustadz lebih tua dari saya. Perasaan saya baru umur saya ini sekitar 227 kelihatannya. Kenapa pula saya lebih tua? Jadi kita ini yang paling tua ini purba Pak Ustadz. Di bawah purba ini batu bara. Habis itu baru matondang. Baru anak paling kecil perempuan, hilang diculik jin katanya. Oh, patutlah dia hormat ke saya karena dia menengok nasab. Jadi mereka menghafal nasab-nasab marga itu sehingga dia menghormati. Sehingga kalau datang orang bertamu ke rumah, walaupun umurnya secara usia tahun lebih tua, tapi kalau secara marganya lebih muda, dia akan menghormati, ada respect. Itu yang sekarang tidak dipedulikan orang lagi. Tidak peduli lagi. Apalagi orang-orang tua yang tidak memperdulikan. Siapa keluarga kita? Keluarga kita kalau dia datang pakai mobil, itu keluarga kita. Kalau datang naik ojek, jangan buka pintu. Ini bukan menyambung tadi silaturahmi. Wal jari zil qurba wal jaril junubi. Wal jari zil qurba, tetangga yang punya hubungan kerabat. Tetangga ayah kita adik-beradik, tetangga atuk kita adik-beradik, tetangga moyang kita adik-beradik, itu yang paling dekat. Yang kedua, wal jaril junubi, tetangga yang tidak punya hubungan kerabat, hanya sekedar dekat rumah, itu pun juga dekat. Makanya kalau hari Ahad ada acara nikah, surat undangan bertumpuk, itu di skala prioritas. Siapa dia? Tetangga yang kerabat, ini duluan didatangi. Tetangga tidak kerabat, ini nomor 2. Kerabat agak jauh, ini nomor 3. Tetangga, ini nomor 4. Begitu. Orang sekarang tidak. Ditumpuk surat undangan, mana yang surat undangannya paling bagus, itu duluan datang. Ini PNS, ini swasta, PNS dulu. Ini pejabat dulu. Ini bukan ajaran Islam. Khalaqnakum min zakarin wa unsa, kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ini kita di masjid ini.
Siapa yang paling mulia di antara kita ini? Bukan yang paling kaya, bukan yang pejabat. Yang paling mulia adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ajarkan ke anak-anak kita. Kalau ingat alhamdulillah, tak ingat nanti videonya bisa didengarkan ulang ke anak-anak, bisa dipotong-potong melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Bapak-bapak, ibu-ibu membawa anak-anaknya. Tadi yang paling